Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya yang beranggotakan saya sendiri, yang bernama Pangestra Hayuning Tias dengan NIM D600230108. Saya Anggi Deviana dengan NIM D600230107. Saya Tika Agustina Sari dengan NIM D600230091. Saya Nisa Dwi dengan NIM D600230087. Di sini kami akan menjelaskan mengenai stochastic single period model for perishable product. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Model stokastik periode tunggal untuk produk yang mudah rusak adalah pendekatan manajemen persediaan yang digunakan untuk produk yang hanya bisa dijual dalam waktu sangat terbatas sebelum nilainya hilang, seperti surat kabar harian, makanan segar, atau tiket acara. Berbeda dengan produk stabil yang bisa disimpan lama. Produk perishable membutuhkan keputusan cepat dan tepat mengenai jumlah yang harus dipesan atau diproduksi dalam satu periode. Permintaan terhadap produk ini bersifat acak atau stokastik, sehingga penjual harus menyeimbangkan resiko kelebihan stok, rugi karena tidak terjual, dan kekurangan stok, rugi karena kehilangan penjualan. Model ini membantu menentukan jumlah pesanan yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Masalah ini dikenal sebagai News Vendor Problem, dan meskipun awalnya untuk penjual koran, model ini kini digunakan untuk berbagai produk yang memiliki batas waktu penjualan. Next. Selanjutnya, yaitu beberapa jenis produk yang mudah rusak. Yang pertama, periodikal. Produk seperti koran hanya bermanfaat dalam waktu singkat karena informasi di dalamnya cepat usang. Yang kedua, yaitu bunga. Bunga segar memiliki umur pendek dan harus dijual cepat sebelum layu. Yang ketiga yaitu makanan. Makanan perlu dijual dalam waktu tertentu agar tidak kadaluarsa. Yang keempat, produk musiman. Barang-barang seperti pakaian musim dingin harus dijual dengan harga lebih rendah setelah musimnya berakhir untuk menarik pembeli. Yang kelima, mobil dan pakaian. Kendaraan dan fashion cepat menjadi tidak relevan seiring berjalannya waktu, sehingga harus dikelola dengan baik. Dan yang keenam, reservasi penerbangan. Pemesanan harus dikelola sesuai dengan waktu, karena setelah waktu tertentu, tiket mungkin tidak dapat dijual lagi. Next. Berikutnya yaitu penjelasan. Untuk selanjutnya, yaitu penjelasan pada gambar di samping, secara singkatnya yaitu stokastik single period model membantu menentukan jumlah optimal produk yang perlu diproduksi dalam satu periode untuk barang mudah rusak, seperti majalah. Model ini mempertimbangkan permintaan yang bervariasi dan membantu mengelola biaya kelebihan serta kekurangan stok. Dengan analisis distribusi dan penetapan harga, model ini memberikan pendekatan sistematis untuk meminimalkan risiko kerugian dan memaksimalkan profitabilitas. Untuk contoh soal, konteks soalnya distributor sepeda mendapatkan kesempatan sekali untuk membeli stok sepeda dari pabrik dengan harga murah, yaitu 200 per unit dolar, dan menjualnya pada musim Natal dengan harga 450 dolar. Jika ada sisa sepeda bisa dijual kembali dengan harga 100 dolar sebagai salvage value. Diketahui C 200, P 450, V-nya sama dengan 100. Holding cost, rumus holding cost yaitu C dikurangi V, jadi 200 dikurangi 100. Untuk nilai aktualnya sendiri min 90. Shortage cost ada 450 unit yang hilang. Variabelnya S sama dengan jumlah unit yang dibeli atau disimpan, dan D permintaan acak.
Rumus profit sama dengan 450 dikali minimal dikali permintaan acak atau D dan jumlah unit yang dibeli atau S dikurangi 200 S plus 90 dikali maksimal 0, S min D. Interpretasi minimal D S sama dengan jumlah yang berhasil dijual, S sendiri sama dengan total stok yang dibeli, dan maksimal 0, S min D sama dengan sisa barang atau dijual untuk salvage value. Untuk penyelesaiannya, relevan profit sama dengan min 450 dikali maksimal 0, D min S dikurangi 200 S plus 90 dikali maksimal 0, S min D. Dengan kata lain, shortage cost sama dengan 450 dikali maksimal 0, D min S. Ordering cost sama dengan 200 dikali S, dan holding cost sama dengan min 90 dikali maksimal 0, S min D. Strategi penyelesaian, karena D bersifat acak, model menghitung expect total cost atau rata-rata kerugian berdasarkan distribusi probabilitas permintaan. Distribusi permintaan diberikan dalam bentuk PD dalam kurung D sama dengan P D besar sama dengan D kecil untuk seluruh nilai D sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk asumsi-asumsi model, produk tunggal dan mudah rusak setiap aplikasi hanya melibatkan satu jenis produk yang tidak tahan lama. Satu periode waktu, produk hanya berlaku untuk satu periode penjualan dan tidak dapat dijual setelah periode itu berakhir. Salvage value mungkin tersedia produk sisa bisa dijual kembali atau dimanfaatkan, walaupun nilainya mungkin rendah atau misalnya dijual dengan diskon besar. Inventory awal mungkin ada kemungkinan sudah ada stok di awal periode. Nilainya dilambangkan dengan I. Keputusan utama adalah jumlah unit yang akan dipesan atau Q. Q sama dengan jumlah pesanan baru. S sama dengan total inventory setelah pesanan masuk. Maka S sama dengan I plus Q. Untuk mempermudah perhitungan, nilai keputusan dalam model ditetapkan sebagai S. Permintaan bersifat acak atau random. Permintaan selama periode adalah variabel acak, disebut D, dengan distribusi probabilitas yang diketahui atau diperkirakan. PD dalam kurung D sama dengan P, D besar sama dengan D, untuk D sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Penentuan komponen biaya. Setelah pendapatan diabaikan karena tidak mempengaruhi keputusan optimal stok S, fokus model adalah pada meminimalkan expect total cost, yaitu komponen biaya K berarti biaya tetap untuk melakukan pembelian atau produksi bisa 0, C biaya variabel per unit atau misalnya harga beli produk, H holding cost per unit sisa di akhir periode, atau jika produk bisa dijual kembali maka nilai ini bisa negatif. Dan terakhir P, shortage cost per unit ketika permintaan melebihi stok, misalnya kerugian karena kehilangan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada analisis model stok satu periode news vendor yang secara sistematis, secara matematis dengan dua penyederhanaan asumsi tidak ada stok awal I sama dengan 0, tidak ada biaya pemesanan tetap K sama dengan 0. Tujuannya untuk menentukan jumlah stok optimal S yang harus disiapkan agar biaya total yang diharapkan expect total cost minimum. Bisa dilihat di gambar di samping. Lalu ada pendekatan distribusi kontinu. Solusi optimal kondisi first ordernya itu nilai optimal dari stok S diperoleh dari minimasi C S. Hasil akhirnya diberikan langsung tanpa turunan penuh adalah Fs sama dengan P plus H per P min C.
Agar perhitungan lebih praktis, distribusi permintaan D didekati sebagai variabel kontinu. Fx sama dengan fungsi kepadatan peluang PDF. Fx sama dengan fungsi distribusi kumulatif CDF. Biaya ekspektasinya menjadi konteks kasus sama dengan distribusi sepeda ingin memesan 1 kali untuk musim Natal. Permintaan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 unit. Diketahui bahwa harga beli itu 200, harga jualnya 450, dan biaya penyimpanan negatifnya itu minus 90. Bisa dilihat di gambar. Distribusi optimal menunjukkan bahwa distributor harus memesan sekitar 11.856 sepeda. Meskipun permintaan rata-rata hanya 10.000, dikarenakan biaya kehabisan stok jauh lebih besar daripada biaya kelebihan stok, karena salvage value. Selain itu, model ini menunjukkan pentingnya melindungi terhadap kemungkinan permintaan tinggi. Analisisnya diperoleh model stok 1 periode news vendor models dengan kondisi ada stok awal 1 I lebih besar dari 0, tetapi tanpa biaya tetap pemesanan K sama dengan 0. Tujuan pengambilan keputusan yaitu distributor harus memutuskan apakah perlu menambah stok dengan memesan tambahan, dan jika iya, berapa jumlah total stok S yang sebaiknya dimiliki untuk meminimalkan biaya total yang diharapkan. Analisis strategi pemesanan, jumlah total stok setelah pemesanan dilambangkan sebagai sudah ada stok awal I, maka jumlah yang perlu dipesan adalah Q sama dengan S min I. Fungsi biaya ekspektasi tetap mengikuti struktur dari model dasar tanpa stok awal. Namun dikurangi komponen tetap CI karena stok awal sudah ada dan tidak perlu dibayar lagi. Karena CI adalah konstanta, maka minimum biaya total tetap tercapai pada nilai S yang sama seperti pada kasus tanpa stok. Model ini menyarankan agar distributor hanya melakukan pemesanan jika stok awal belum mencukupi untuk mencapai stok optimal. Jika stok awal sudah mencukupi, maka tidak perlu ada pemesanan tambahan. Hal ini membantu menghindari biaya pemesanan yang tidak perlu dan memastikan ketersediaan stok tetap optimal berdasarkan distribusi permintaan yang diperkirakan. Berikutnya terdapat kebijakan inventory optimasi saat 1 lebih dari 0 dan K sama dengan 0. Kebijakan pemesanan stok jika sudah ada stok di awal 1 lebih dari 0, jika stok awal kurang dari jumlah optimal S, maka distributor perlu memesan tambahan agar total stok menjadi S. Namun, jika stok awal sama atau melebihi S, maka tidak perlu memesan lagi. Selanjutnya, jika ada biaya tetap pemesanan K lebih dari 0, maka pemesanan hanya dilakukan jika total biaya memesan, termasuk biaya tetap dan biaya stok, lebih kecil dari biaya jika tidak memesan. Jadi, keputusan pemesanan tergantung pada perbandingan kedua biaya tersebut. Berikut ini terdapat contoh soal. Contoh soal tersebut adalah bahwa distributor akan memutuskan untuk memesan tambahan sepeda hanya jika stok awal yang dimiliki kurang dari 10,674 unit. Nilai ini merupakan batas minimum S yang membuat pemesanan layak dilakukan. Dengan mempertimbangkan biaya tetap, pemesanan sebesar 8.000 dan distribusi permintaan yang bersifat eksponensial. Jika stok awal sudah lebih dari atau sama dengan 10.674, maka tidak perlu melakukan pemesanan. Sebaliknya, jika
stok awal kurang dari jumlah tersebut, maka distributor harus memesan hingga mencapai stok optimal sebelumnya, yaitu 11.856 unit. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya terdapat solusi pendekatan aproksimasi. Cara memperoleh solusi pendekatan aproksimasi untuk jumlah stok optimasi S ketika permintaan mengikuti distribusi eksponensial, karena perhitungan nilai S secara eksak bisa sangat kompleks. Jika permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 1/lambda, maka jumlah stok optimal eksak tanpa mempertimbangkan biaya tetap dengan rumus S sama dengan 1/lambda in H plus B per H plus J. Namun jika biaya tetap pemesanan K sama dengan 0, dipertimbangkan rumus menjadi rumit. Maka untuk menyederhanakan perhitungan digunakan pendekatan matematis dengan definisi selisih S minus S, yaitu seberapa banyak jumlah pemesanan harus dikurangi agar pemesanan tetap layak meskipun ada biaya tetap. Setelah disederhanakan dengan pendekatan Taylor eksponensial, diperoleh seperti gambar di bawah ini. Pendekatan ini memberikan cara cepat dan praktis untuk memperkirakan jumlah stok optimal saat permintaan. Eksponensial dan biaya tetap pemesanan dipertimbangkan. Meskipun mendekati, hasilnya cukup akurat dan cocok untuk penggunaan manajerial. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, foto sik.